Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun buat ngekerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau? Ustadz Mansyur tengah menjadi sorotan publik usai videonya sang ustadz yang tampak begitu emosi hingga menggebrak meja viral di media sosial. Lantas, video kemarahan sang ustadz ditanggapi beragam oleh netizen. Aksi gebrak meja yang dilakukan ayah dari Wirda Mansyur ini bahkan sempat trending di media sosial. Dalam waktu video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan Ustadz Mansyur sedang meluapkan isi hatinya dengan nada yang tinggi yang ditafsirkan sebagai ekspresi kemarahan. Dari video itu diketahui Ustadz Yusuf Mansur sangat kecewa lantaran adanya omongan-omongan buruk sejumlah pihak yang menyudutkan dirinya terkait bisnis manajer investasi syariah yang ia dirikan. Lalu seperti apakah pihak dari Ustadz Mansyur menanggapi video tersebut? Benarkah video itu sengaja dipotong dan diviralkan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ustadz Yusuf Mansyur? Video lama, ini video lama bukan video baru. Inilah yang saya sampaikan bahwa sekali lagi ada aktor intelektual yang tidak suka sama beliau, yang selalu mencari-cari kesalahan beliau. Padahal sudah saya sampaikan bahwa video ini adalah video hampir 1 tahun yang lalu, ya kan? Videonya juga jelas, clear, dari awal sampai akhir tuh hampir 1 jam 19 menit gitu. Cuman mereka potong, ada yang Pak Kiai terlihat seperti, ya kan, seperti marah. Padahal itu bukan marah, tetapi memberikan ekspresi semangat, ya, buat keluarga besar Petren. Itu aja sih. Jadi bahwa yang disampaikan sama Pak Kiai itu bukan marah-marah, bukan butuh uang 1 triliun, bukan. Saya luruskan bahwa itu adalah isi daripada motivasi, ya, bahwa Petren sudah 8 tahun dan kalau mohon maaf sahamnya itu sudah ditaksir orang sekitar 1,4 triliun. Artinya ini kan pencapaian yang luar biasa gitu. Jadi ini Pak Kiai hanya memberikan perumpamaan, ya, bahwa kita mau maju, mau sukses itu tidak mudah dan tidak gampang. Jadi bukan marah-marah, di sini justru ekspresinya itu memberikan semangat. Oh iya, kita udah coba diskusi dengan Polda Metro, tapi karena kesibukan beliau, ya, yang padat banget, belum sempat untuk buat PAP gitu. Itu kita udah coba mengambil langkah hukum. Bukti-bukti untuk laporan pidana terhadap aktor intelektual itu kita sudah kumpulkan semua, ya. Sudah ada, sudah dalam bentuk CD, dalam bentuk USB, ya kan. Sudah tinggal kesiapan Pak Kiai datang ke Polda Metro udah langsung jadi. Jadi kalau dari Pak Kiai sih, Pak Kiai pasti ikut aturan main, ya. Aturan main dalam artian bahwa ini adalah negara hukum, semua beliau akan ikutin aturan main, prosedur hukum yang berlaku di negara kita. Jadi kawan-kawan pengacara pun sudah dampingin Pak Kiai, ya, untuk menghadapi di proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang gitu. Jadi mungkin udah hampir 7 kali sidang lah, ya, gitu. Jadi kita ikutin aja proses hukum sesuai dengan aturan main yang berlaku, tinggal tunggu putusannya seperti apa gitu. Artinya dalam hal ini Pak Kiai bukan orang yang tidak taat hukum. Pak Kiai sangat mengerti tentang proses hukum yang berlaku di negara kita. Jadi beliau serahkan semua ini, ya, dalil-dalil atau gugatan-gugatan yang disampaikan oleh para penggugat, ya, biar mereka bisa buktikan di pengadilan. Artinya apapun keputusan dari pengadilan, insya Allah itu adalah yang terbaik dan pasti Pak Kiai ikut aturan main itu. Video Ustadz Yusuf Mansyur yang menunjukkan kemarahannya dengan menggebrak meja sampai hari ini masih menuai pro dan kontra. Menanggapi videonya yang viral, Ustadz Yusuf Mansur pun lantas memberikan klarifikasi lewat postingan di media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, sang Ustadz menulis tentang dirinya yang tidak bisa membendung amarahnya. Lewat unggahan itu, Ustadz Yusuf Mansur juga meminta maaf. Pelajaran penting buat saya. Tahunan berusaha bersabar, berusaha nyabarin diri. Tahunan, tapi saat lelah,
letih, harusnya jauhin HP dan sosmed, sebab bisa jebol pertahanan tahunannya Barindiri. Dengan jadi yang kecewa, marah-marah, sebel, ngamuk, ribut, ngeluh. Semoga kawan-kawan semua tidak seperti saya, menang terus melawan emosinya. Titip doa buat saya ya. Tulis Ustadz Yusuf Mansyur. Tidak hanya itu, Ustadz Yusuf Mansyur juga merespon netizen yang mengolok-olok dirinya. Menurutnya, ia tidak terpengaruh dan lebih memilih fokus dengan usahanya. Maka, seperti inilah tanggapan dari pihak Ustadz Yusuf Mansyur atas tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya. Makanya kalau netizen ini kan, ya kita hormatilah netizen. Karena netizen kan melihat berita ini kan hanya sepotong-sepotong. Orang nyari-nyari kesalahan kita apa, orang-orang nyari kejelekan kita apa, ya biarin aja. Nggak ada ngaruhnya. Tambah gendut malah kayaknya gue nih. Kan video lama, saya juga kan dapat dari orang-orangnya beliau juga, dari asistennya beliau gitu. Jadi biar diluruskan gitu loh. Jadi mohon dari rekan-rekan, dari kawan-kawan ya bantu doanya supaya permasalahan ini selesai. Kita negara banyak yang harus dipikirkan, bukan persoalan yang kayak seperti ini gitu. Mohon doanya aja. Kalau saya memberikan perumpamaan, saya sendiri adalah muslim. Ya, saya memberikan contoh sama diri saya sendiri nih. Saya adalah seorang muslim. Ketika kita seorang muslim, ya, seorang muslim pasti ketika kita melakukan pengajian nih, kayak saya di lingkungan saya pengajian, ustadz-ustadznya pasti selalu memberikan motivasi atau memberikan nasihat kepada kita. Jangan kita mengurusin dunia terus, ya kan? Saya kasih salah satu contoh, misalkan di kompleks ini mau bangun masjid. Oke, terutama pasti diprioritaskan buat masyarakat yang ada di sini dulu. Siapa yang mau investasi tabungan akhirat? Kita kan di sini kan orang-orang eksekutif semua nih, ada yang profesinya pengacara, pengusaha, ya kan, dokter. Itu kan selalu mencari rezeki yang setiap pagi kita pulang sore, pulang malam. Cari tabungan buat urusan dunia. Dalam bentuk investasi atau kita affiliate, ya kan, deposito kita. Nah, di sini kan kita ada pembangunan masjid, pasti kita selalu ditawarin, ayo siapa yang mau ikut investasi akhirat, ya kan? Kita mau bangun masjid, kita butuh biaya 1 miliar. Kalau masyarakat di sini ada 100 orang aja, siapa? Tinggal dibagi aja tuh 1 miliar dibagi 100 orang. Yuk siapa yang mau ngambil sedekah itu atau patungan itu atau investasi akhirat itu. Jadi contoh seperti itu hampir semua dimanapun, ya, saya melihat bahwa itulah hebatnya orang muslim gitu. Jadi ditawarin tuh sebelum dilemparin keluar, ditawarin dulu, kita mau beli tanah 500 meter, harga tanahnya misalkan 500 juta, ayo siapa yang mau ngambil? Pak Dedi berapa meter? 2 meter. Atau Pak Ridwan berapa meter? Ya kan, Pak Ajis berapa meter? Jadi ditawarin kayak gitu. Itu kan sudah biasa dalam konsep kita sebagai muslim. Pasti Ustadz memberikan kesempatan kita untuk sodako jariah atau beramal atau menabung untuk investasi akhirat. Karena kan jelas dalam hadisnya, idza matabnu adam min qata illa min thalathin sodakotin jariyatin aw ilmi yuntafu bil awaladun solihin yarullah. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh, dan sodako jariah, masuk sodako jariah gitu untuk membangun masjid itu. Ketika kita meninggal maka pahala itu akan tetap mengalir.